Terima kasih banyak, selamat datang di 10th Anniversary Miss Grand International. Aku sengaja ingin mengundang teman-teman media semuanya karena ini merupakan ajang internasional. Jadi tahun ini kita merayakan 10 tahun Miss Grand International. Hari ini merupakan hari di mana ke-68 negara melangsungkan National Costume. Jadi National Costume itu adalah perlombaan yang selalu dinanti oleh pencinta pageant karena mereka harus memperagakan busana khas dari negaranya atau busana yang berhubungan dengan kearifan lokal negaranya mereka masing-masing gitu. Jadi seru banget dan hari ini Andina Juli perwakilan dari Indonesia membawakan busana yang bertemakan Riok Ponorogo. Riok Ponorogo kan selain karena ini kan tuan rumah ya? Iya, jadi kenapa Riok Ponorogo? Karena aku selalu kan suka melempar di floor ya, karena aku sama pageant lovers itu aku juga selalu berkomunikasi. Jadi apapun yang mau aku buat itu aku lempar di floor. Nah, atau aku lempar di Instagram, mereka suka enggak gitu. Dan akhirnya pas aku pilih Riok Ponorogo itu akhirnya pageant lovers juga suka. Nah, lagi pula kenapa aku mau keluarin Riok Ponorogo, karena kemarin kan Riok Ponorogo sempat mau diklaim oleh negara lain gitu kan. Jadi ya aku akhirnya memilih itu. Jadi rancangannya itu dari Grand Devil, nanti silakan cek aja spellingnya, tapi dibuat oleh Inggi Kendran dari Bali. Kan Grand Devil ini kan dia memang ilustrator ya? Ya, dia tuh ilustrator. Jadi kita harus menerjemahkan dari ilustrasi itu menjadi sebuah karya kan. Makanya diterjemahin itu sama si Inggi Kendran gitu. Oh iya. Gitu. Kok bisa ketemu akunnya Grand Devil emang full? Aku sih selalu mengupdate anak-anak muda yang yang kreatif ya kan. Baik itu desainer, baik itu pembuat national costume ataupun makeup artist. Sama halnya seperti sekarang ini, aku bekerja sama kurang lebih ada 50 makeup artist yang aku audisi lewat karyanya di Instagram. Jadi lewat event Gunawan Kosmetik, aku kumpulin mereka di Bali itu dari tanggal 4 Oktober sampai hari ini mereka jadi tim makeup. Dan di ajang-ajang sebelumnya, di Miss Grand sebelumnya, mereka itu queen-queen biasanya makeup sendiri, mandiri. Tapi semenjak ada event Gunawan Kosmetik, mereka tiap hari pasti datang ke ruang makeup untuk bisa di makeup. Kak, yang membedakan ajang Miss Grand tahun ini sama tahun lalu seperti apa sih? Oke, jadi karena ini tahun ke-10, jadi mereka sudah pernah membuat di 10 negara. Nah, jadi sekarang ini kenapa di Indonesia? Karena memang fanbase dari pageant lovers itu besar di Indonesia gitu kan. Jadi mereka juga percaya sama saya untuk bisa buat event ini. Saya pun nggak nyangka karena saya di Indonesia pun nggak pernah saya buat event nasional gitu kan. Saya pilih Aura Karisma handpick, saya pilih Sophia Rogan handpick, jadi pilih Andina ini juga handpick gitu. Jadi ya saya nggak pernah garap nasional, tapi tahu-tahu aku langsung garap internasional. Inggi sini Inggi. Nah, yang kayak gini-gini harus diwawancara, jadi bukan Rizky Bilar sama Lesti terus ya, ini karya, ya. Ini karya. Oke, jadi ini adalah Inggi Kendran. Inggi Kendran ini adalah one of talented designer. Dia bukan hanya seorang desainer aja, tapi dia memang punya keahlian membuat national costume. Dan terbukti hari ini bukan Indonesia saja yang percaya sama dia, tapi Australia juga percaya. Ceritain dengan proses pengerjaan kerumitan national costume kita ini. Untuk national costume Indonesia kali ini yang bertemakan Riok itu kurang lebih mengambil waktu 2,5 bulan, yang dimana kerumitannya itu benar-benar menantang untuk saya karena ini pertama kalinya saya mengkolaborasikan dengan teknologi dan banyak sekali step-step yang memang harus dikuasai, banyak kali step-step yang harus beruntutan, jadi tidak asal kita buat enggak. Jadi banyak penyesuaian di sana. Itu tantangan utamanya sih. Dan kita ada robotiknya ya, ada robotik makanya tadi bisa gerak. Nah, sebenarnya planning awal adalah kita kan sebenarnya nggak pernah tahu ya blocking di atas panggung itu seperti apa. Kan kalau sayapnya itu kan dia bentuknya gini normalnya sayap ya. Kalau tadi blockingnya dia jalan dari samping, kelihatan dari samping kan jelong. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk si reoknya itu sendiri posisinya tuh ada di tengah gitu. Kita melibatkan siapa aja tuh Gi? Dari institut apa? Oh iya baik. Jadi yang terlibat untuk teknologi dalam
program nasional kostum Andina yang pertama dari Cuplis Art, salah satu seniman ogoh-ogoh di Bali, lalu salah satu mahasiswa dari Politeknik Negeri Bali yang bernama Angga. Ya. Oke. Kalau yang OSI boleh jelasin nggak? Karena kan itu prosesnya juga online karena beda negara ya. Iya. Kalau yang OSI. Kalau yang Aussie sendiri sih tidak ada kesulitan masing-masing dari setiap kostum. Tapi kalau yang Australia karena ukurannya memang tidak sebesar dari yang Indonesia, jadi saya rasa itu masih ukuran normal untuk saya lakukan. Ya seperti itu Kak. Jadi saya bisa bilang bahwa sekarang dunia sosial media ternyata ada dampak positifnya. Buktinya karya kita aja bisa diminati oleh negara-negara luar gitu. Jadi mereka itu jauh-jauh hari udah banyak yang mesen baju sama desainer Indonesia, banyak yang request sama makeup artis dari Indonesia, terus salah satunya juga national costume juga dari Indonesia gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa karya anak bangsa ini sekarang sudah tidak dipandang setengah lagi gitu. Jadi mungkin kalau bukan acara Miss Grand atau di pageant-pageant lain juga Indi sering banget ngirimin Toto ngirim seperti itu. Jadi kita bersyukur di Indonesia kita punya banyak budaya, kita punya banyak ruang untuk berkreasi ya gitu. Jadi bersyukurlah gitu. Dan ini kita setelah pandemi kita bisa bikin event sebesar ini, wow, ini sih luar biasa banget sih. Dan yang paling uniknya dari Miss Grand International kali ini, pas saat mereka mau masuk ke Indonesia, aku bilang, aku nggak boleh ada baju berenang naik ke atas panggung. Jadi makanya di Indonesia itu tidak ada yang namanya swimsuit competition. Karena menurut aku, kalau pakai baju berenang ya harus di kolam renang. Jadi aku nggak mau pakai baju berenang di atas panggung, pakai baju berenang di tengah sawah gitu kan. Jadi aku memang nggak mau seperti itu gitu, karena ya ini Indonesia gitu kan. Jadi aku harus menghargai budaya aku harus menghargai keberagaman agama yang ada di sini gitu. Tapi setelah aku sampein ke pihak internasional, mereka sangat menyambut baik gitu. Jadi pas kemarin di Bali, di Bebek Tepi Sawah, aku dibantu sama Didit Maulana. Terus udah gitu nanti di final aku yang mendesain langsung sportwear competition berkolaborasi dengan Iwan Tirta. Jadi aku pakai motif batiknya Iwan Tirta. Terus udah gitu yang desain aku. Ini si Andina datang tuh. Udah kedengeran rincingannya. Juga desain spotnya. Apa? Rally juga desain spotnya. Iya. Kemarin Sini, Din. Kak Inggit juga ini ya sempat benerin kostumnya Crimea. Oh, ini juga ya. Ini juga sosial media ya. Jadi kalau yang namanya sosial media kan, ya namanya Queen itu kan dia ekspresif ya. Dia packing sendiri, dia kemas sendiri. Kita dikirim udah sampai Jakarta kan, terus udah gitu mahkotanya patah, nangis, ngadu ke sosmed, ya kan? Orang yang ada di sosmed semuanya kaigun gitu kan ya. Untungnya di Indonesia kita ini punya karakter helpful. Jadi apapun itu ya kita bantu. Kayak contohnya semalam tuh ada Queen dari mana tuh yang gue bikinin jubah semalam, Haiti. Dari semalam jubah Haiti, dia baru datang ke aku gini, Ivan, I need your help, I need cape. Jam 9 malam saya toko kain buka di mana? Ya kan? Malah dia bilang mau ada perintan, mungkin wah mabok nih gue ya kan. Secara aku dengan program syutingku aja aku udah nggak mikir gitu kan. Jadi ya udahlah kita panggilin Andina ya. Dina sini Dina. Gue takut kesering ke kabel nih. Jadi ini Dina, Andina Juli, perwakilan dari Indonesia, anak Muara Enim, Palembang ya Din ya? Iya, Palembang. Jadi di sini Andina memang aku temukan 1 tahun yang lalu di Desa Sukamenang. Jadi ini percontohan anak desa yang langsung go internasional. Jadi Andina ini ceritain Din. Iya, aku berasal dari salah satu desa kecil di Sumatera Selatan. Itu nama desanya itu Sukamenang. Sukamenang, tahu kan arti Sukamenang itu apa? Jadi suka berkompetisi. Suka berkompetisi. Ya, aku besar kecil di desa Sukamenang dan aku pindah ke Palembang pun itu mungkin 1 tahun yang lalu karena aku kuliah. Sampai kuliah aku juga modeling di Palembang. Ya. Nah pada saat itu coba-coba ikut ke Jakarta, ikut event Jakarta Fashion Week kemarin dan Ya. di sana juga pas dari seleksi itu aku dilihat sama Kak Ivan dan rasanya itu sebenarnya bersyukur banget karena jarang sekali anak daerah yang bisa go internasional dengan waktu yang cukup cepat. Dan sebenarnya tujuan Dina di sini pun bukan mau menginspirasi sebenarnya untuk memberikan contoh
kepada anak-anak yang ada di desa, jangan pernah takut untuk meraih mimpi kalian. Karena menurut aku selagi kalian mau berusaha, kalian mau berjuang, kalian mau menggapai mimpi kalian, apapun itu pasti bakalan terjadi. Nggak ada yang namanya batasan. Kayak Dina pun kemarin sebenarnya pas masuk join Miss Grand Indonesia itu sempat ada pressure tersendiri karena aku berasal dari daerah dan bahasa Inggris pun aku nggak bisa sama sekali. Aku belajar bahasa Inggris Naik pesawat juga belum pernah. Iya, Ya, jadi pertama kalinya itu naik pesawat itu ke Bali ya kak. ya. Ke Bali, dan kemarin pressure pertamanya itu takut banget karena kan ini kan ajang internasional, aku nggak bisa berkomunikasi sama teman-teman yang lain, tapi berkat dukungan, support dari Kak Ivan dan tim Yayasan Dunia Mega Bintang yang selalu semangatin Dina, go. Jadi selama setahun ini Dina belajar terus. Ternyata tuh nggak ada kata yang nggak mungkin. Sebenarnya apa yang pengen kita capai selagi kalian mau berusaha, mungkin aja. Dan hasilnya sekarang Dina bisa di sini, bisa ketemu teman-teman yang ada di Miss Grand Internasional. Dan ternyata bahasa itu tidak menghalangi gitu. Jadi dari Ya. Latin, dari mana juga mereka justru malah nggak bisa ngomong sama sekali. Benar. Masih mendingan lo ya, Din. Bener lagi. Gitu. Jadi yang pastinya teman-teman media, terima kasih. Kita masih ada 2 acara lagi, masih ada preliminary night dan juga ada final. Dan kemarin juga alhamdulillah Dina dari hasil deep interview juga mendapatkan reaksi yang bagus gitu. Jadi di sini aku melihat bahwa ternyata seorang beauty queen itu bukan hanya fisiknya aja gitu. Kalau misalnya dilihat Dina mungkin bentuknya nggak sempurna gitu ya. Tapi ternyata dari Miss Grand Internasional itu yang paling utama dinilai adalah perilaku dan attitude. Karena penilaian kita memang dari hari pertama kita karantina sampai akhir gitu. Jadi doain ya, minta doa sama pemirsa. Iya, untuk pageant lovers dan seluruh masyarakat Indonesia, minta doa dan dukungannya, semoga bisa dilancarin untuk kedepannya, Dina bisa memberikan yang terbaik, dan jangan lupa vote Dina di website Miss Grand Internasional karena satu dukungan kalian sangat berharga buat Dina. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih ya. Oke,